Syarat kesebangunan pada bangun datar ya. Kedua bangun datar sama bentuknya, sesuaian sama besar sudutnya, dan sisi yang bersesuaian sebanding ya. Ini contoh misalkan, ingat idenya adalah perbandingan yang sesuai ya pada tempatnya. Kalau panjang dengan panjang, lebar dengan lebar ya. Di sini adalah bahwa X sebagai panjang per panjangnya 4, lebar 6 per 2 sorry ya. Jadi kalau dikali silang dapat nanti, atau dicoret dulu ya, dapat X nya 12 ya. 6 dikali 2 di situ. Idenya sama dengan kesebangunan yang pertama ya, cuman ini nanti ada foto ya, ada trapesium. Oke, yang trapesium ini adalah bahwa yang atas yang kuning dengan yang bawah ini sebangun di sini ya. Maka nilai CD ingat ngebandinginnya ya, bahwa 6 ini kan sisi yang kiri ya, dengan 8 sisi yang kiri gitu. Terus CD ini yang bawah buat yang kuning, dan 24 yang bawah buat yang biru ini ya, yang sisinya biru. Jadi 6/8 CD per 24. Ingat yang bersesuaian, bandingkan yang bersesuaian, kali silang ataupun disederhanakan dulu ya, baru dikali silang. Seperti itu. Ingat keadilan ya dalam kesebangunan ini. Lanjut. Tulislah perbandingan yang sesuai. Ini mulai ada segitiga, 2 segitiga ya, atau ada 3 di sini sebenarnya, tapi dia nempel gitu. Gimana untuk melihat perbandingan yang sesuainya? Ya, untuk awal ini saya akan pisahkan dulu aja ya, yang atas dengan yang ini, sehingga kelihatan bahwa yang ini 68X ya, sesuai tempatnya ini. Yang ini unit 15 ya. Ingat kenapa 6 tambah 9 gitu. Yang Y tetap Y, yang sisi miring adalah 8/12 jadi 20. Seperti itu. Jadi perbandingannya berarti kalau 6 ya dengan 15 yang tegak ya, yang miring berarti yang bawah dulu ya, X dengan Y, terus yang miringnya 8/20. Seperti itu. Nanti akan saya ajarkan untuk level berikutnya ya. Ini untuk awalan lagi, ngelanjutin yang sebelumnya. Tentukan lebar karton yang tidak tertutup foto di bagian bawah ya. Ini ada fotonya ya. Di sini jarak maksudnya celah ya, ada 2 sentian kiri atas sama kanan ya. Yang bawahnya celahnya belum tahu nih, X. Ini sebangun kondisinya ya. Jika foto dan karton sebangun, maka tentukan lebar bagian bawah ya. Kalau kita teliti lagi bahwa ini 36 berarti kan. Kenapa? Karena ini kan 2 ya. Ini di sini 2, di sini 2, udah 4 keambil untuk yang horizontal ini. Sedangkan totalnya 40 dari sini ke sini ya. 40 dikurangi 4 jadinya 36 begitu. Kalau yang tegak ini 60 dikurangi 2 yang ini ya, 58 dikurangi dengan yang bawahnya X variabel ya, 58 min X. Nanti bandingkanlah yang tegak dengan yang tegak ya, yang mendatar dengan mendatar, yang bersesuaian gitu. Jadinya 40/36, 60/58 min X ya. Bisa disederhanakan dulu, coret ya, kali silang ya. Masih bisa sederhanakan dulu, baru dikali silang ya, 18 dikali 3 jadi 54 ini. Jadi X nya dapat 4 cm. Ini ada trik cepatnya juga ya, tapi nanti aja untuk kesebangunan video berikutnya. Untuk sekarang kalian biasakan dulu melatih ngebandingin sisi yang bersesuaian, terus melatih kali silang, melatih menyederhanakan ya. Itu mental ngitung yang harus udah nempel di kalian. Itu dulu diasah. Begitulah untuk video berikutnya ini tentang kesebangunan. Masih ada 2 video yang saya akan kasih ya. Pertama kesebangunan pada segitiga ya, ada rumus-rumus superhero nanti. Terus yang video berikutnya lagi terakhir yaitu kesebangunan level tinggi, dimana dia akan bergabunglah jurus-jurus superhero nanti ya. Itu biasanya yang keluar di ujian nasional atau UNBK ya. Tetap terus berlatih, bingung terus di komentar. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Sukses ujiannya ya. Di sini saya akan menggunakan nama-nama superhero atau yang lainnya supaya apa? Untuk mengingatnya mudah kalian ya. Rumus gunung meletus nanti ada 2 tipe ya, tipe 1 sama tipe 2 ya. Untuk yang rumus Superman, Batman, air mancur, dan trapesium atau rumus ikan. Kita mulai. Rumus segitiga sebangun. Rumus gunung meletus tipe 1 ya, dimana ada sudut-sudut sehadap di sini ya. Ini sehadap ya, putih dengan yang putih ini sehadap. Terus ini juga sehadap ya. Sehingga kalau saya tempelkan huruf-huruf
kita bisa buat perbandingannya ya, bahwa untuk yang A ini ke arah yang sama ya, yaitu per A plus P ya, karena kan A yang atas, P yang bawah, ini kan panjang segitiga yang tinggi ini, yang besar ini kan A tambah P gitu, searah ya. Terus C dengan C plus R ya, jadi arahnya sama ya, B per Q gitu. Nah, jadi kalau ingin melibatkan ketiganya ini harus seperti ini bentuknya, oke? Atau kalau nggak melibatkan tengah ya, B per Q, kita bisa pinggirnya aja. Lewat pinggir kalian bisa langsung bandingkan aja yang pendek-pendeknya, A per P, C per R, boleh. Tapi beki jangan ikutan. Oke, itu yang pertama. Ingat, gunung meletus pertama ini arahnya sama. Itu tipe yang kedua, gunung meletus tipe kedua arahnya nggak sama ya. Tetap intinya kedua-duanya mengejar sudut yang sama ya. Kalau tadi sehadap sehingga searah, kalau ini nggak sehadap. Jadi yang ini sudutnya di sini, ya posisinya di sini ya kan. Jadi nanti nggak searah dia. Kalau saya namain huruf-hurufnya ya, misalkan A. Nah, A itu mengejar yang biru ini kan, garisnya itu. Maka kejarlah ke sini gitu. Nah, gitu. Jadi nggak searah ini. Tetap C plus P-nya karena ini ke sini kan tinggi ya. C dengan P gabungan penjumlahan gitu ya. Jadi kalau C dengan ke sini udah A plus R, ingat A plus R gitu. Nah, kalau yang tengahnya sama aja, B per Q-nya ya, ini tidak mengenal perbedaan. Kalau yang tengah ini tetap ya, dan ini nggak bisa lewat pinggir ya. Ya kalau lewat pinggir nggak ada yang bagian-bagiannya yang kayak tadi ya, ini aja. Oke, untuk rumus permain berikutnya adalah ini ada sudut-sudut dalam berseberangan ya, ini sama dengan di sini. Kita mengejar sudut juga sama idenya ya. Nah, misalkan yang pertama A, kejarlah sudutnya ya, lurus ke sini, mengejar yang biru hijau ini, A per R jadinya kan. Kalau C berarti per P gitu, arahnya ke sini. Ingat, mengejar yang putih sudutnya, yang sehadap ya Pak dalam berseberangan itu. Ya kalau yang tengah ini B dengan Q ya di sini. Ini rumus Superman ya. Jadi kalau mungkin dibentuk ini bisa berbentuk huruf S seperti di dada Superman. Oke, lanjut ke berikutnya. Batman ya, di sini agak gede sebelah, memang ada bengkak sebelah sayapnya. Ini kayak bercermin begitu ya, tapi ini enggak sama ukurannya karena ini sebangun kan. Jadi kalau ini berhadapan begini sudutnya, nggak searah jadinya. Misalkan A dengan ya mengejar yang putih, dan yang P berarti di sini yang ada. Nah gitu ya, berhadapan. Berarti C dengan R gitu, dan B dengan Q gitu ya. Ingat, ini perbedaan dengan Batman dan Superman seperti itu. Kalau Superman lurus gitu ya, dari A itu terusin ke sini. Kalau ini mah nggak, kayak bercermin gitu. Lanjutkan lagi rumus air mancur ya. Ingat, sumber air itu ada di sini nih, di pojok ini ya. Jadi kalau air mancur ya dari pojok ini ke atas ini, maka diterusin ke pojok-pojok berikutnya gitu. Artinya apa? A. Nah, ingat yang pertama adalah mancurnya harus kencang, jadinya harus kuadrat di sini. Yang pertama ke pojok ini P, yang ke sini jauh nih, penjumlahan dari P sama Q ya. Yang kedua kalau mancurnya ke situ, nah, diterusin lagi, nah, kebalikannya ke sana ya. Jadi tetap di sini kuadrat awalnya ya, B kuadrat harus kencang awalan, diteruskan lebih mudah, nggak usah kuadrat. Q ya, Q dari sini ke sini teruskan, terus dari sini ke sini P plus Q. Yang terakhir mancur ke situ ya. Nah, diteruskan ke pojok-pojoknya. Dari sini mancur ke sini harus kuat juga ya, harus kuadrat. Dari sini ke sini terbagi dua, ke sini. Jadinya C kuadrat adalah P kali Q. Itu air mancur ya. Ingat, mancurnya dari pojok sini. Dan ini siku-siku harus langsung ditembak sama garis ini ya. Lanjut. Ini rumus ikan ya. Jadi sebenarnya ini, oke, saya akan jelaskan dulu. Ini B yang tengah ini ya, garis yang tengah ini ada perkalian menyilang ya, CP gitu ya. Terus aki gitu ya, ditambahin ya, dibagi dengan P plus Q ya. Ini kayak rata-rata ya ngitungnya ya. Begini. Ini mungkin ada matanya sehingga berbentuk ikan gitu ya. Nyari yang manapun tetap masukin ke format ini gitu. Ya. Berikutnya, nah, apa rumus ikan tadi sebenarnya bisa dibuktikan ya dengan
gabungan gunung meletus dan trapesium ini ya. Pada trapesium rumus. Jadi kita belah menjadi jajar genjang, sebelah kanan segitiga, sebelah kiri ya. Sehingga kalau ini A semua ya, tadinya B, panjang ini tadinya B ya, B dikurangi A aja. Kalau yang bawah tadinya apa? C ya, dikurangi oleh ini ya, potongan-potongan ini A, jadi C dikurangi A. Sehingga bisa gunakan rumus gunung meletus ya, P per ingat ya, P tambah Q jumlahin ya, B min A per C min A yang bawah. Jadi ini bisa juga dengan cara ini kalau memang nanti kadang gurunya kan menyalahkan kalau dengan rumus ikan tadi ya, rumus praktis tadi. Nah, pakailah cara ini, idenya harus pakai gunung meletus, mungkin dia dibelah jajar genjangnya gitu ya. Nanti tapi kalian harus menguasai dua-duanya aja ya dalam pilihan ganda, nanti kan nggak perlu cara yang mana, yang penting cepat ngerjainnya. Oke, itu saja untuk rumus-rumusnya ya. Video berikutnya nanti saya akan jelaskan dalam aplikasi soal-soalnya ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.